Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kabarnya baik? Alhamdulillah, Pak Guru juga baik. Karena dari perjalanan sampai ke sini sudah saya menanti sekali jam pelajaran yang BK ini ya. Jadi kita sekarang bertemu, semoga kita semua bahagia ya. Ya, namun sebelum itu, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, ketua kelas siapa? Pak Harul, silakan pimpin doa ya supaya lebih hikmat. Silakan. Duduk siap. Siap, berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Semoga kita apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Sebelum Pak Guru mulai kegiatan ke materi, Pak Guru akan mengabsen teman-temannya ya. Hari ini ada yang tidak masuk nggak? Masuk semua ya? Tidak ada yang sakit ya? Ya, saya sebut satu aja, Aida Fitriani, hadir ya. Terus M. Azidan, terus Rizal Patoni, ya, berarti semua hadir ya. Nah, karena Pak Guru lihat ini semua absennya sudah terisi, jadi terima kasih anak-anakku. Sebelum kita mulai, tadi kita sudah berdoa dan sekarang Pak Guru akan menyampaikan materi tentang kenali potensi. Ya, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang kenali potensi. Nah, ada yang tahu tentang potensi enggak? Ada yang tahu tentang? Ya, silakan. Kemampuan, Pak. Kemampuan, apalagi? Bakat, ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada ya? Ya. Ada satu orang yang bisa simpulkan apa itu? Potensi? Minat atau bakat? Ya. Nah, tapi sebelum Pak Guru mulai ke materi, Pak Guru minta anak-anakku untuk berdiri semua. Ya, cari pasangannya dua-dua orang. Ya, dua. Dua orang. Udah pas dua orang? Ya, pas semua ya. Nah, sekarang ganjil dan genap. Siapa yang mau ganjil? Angkat tangan. Atau Sweet aja tanya, Sweet. Siapa yang menang? Dia ganjil. Siapa yang kalah? Dia genap ya. 1, 2, 3. Terserah, shootnya shoot tradisional atau shoot kertas, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Sudah? Sudah semua? Sudah ketemu? Ya, yang genap mana? Ke tangan. Genap. Yang ganjil? Nah, sekarang Pak Guru ubah. Yang ganjil itu warna hijau dan yang genap itu warna hitam. Ya. Ingat-ingat. Yang ganjil itu yang genap itu warna hitam dan yang ganjil itu warna hijau. Nah, sekarang ambil posisi salaman sama teman-temannya tapi tidak menyentuh tangan. Salaman gini. Nah, salaman gini. Sama temannya. Sama musuhnya tadi. Nah. Ya. Perhatikan. Ya. Nah, sudah semua? Nah, perhatikan.
Perhatikan apa Bapak Guru ya. Seandainya Pak Guru menyebut hitam, berarti itu ge ge genap apa ganjil? Genap. Kalau hijau berarti ganjil. Ya, paham ya? Ya, sekarang kalau Pak Guru nyebut hijau, berarti yang hijau memegang tangannya ke yang hitam. Kalau Pak Guru menyebut yang hitam, berarti yang hitam menangkap tangannya yang hijau. Paham semua? Ya. Perhatikan apa banyak, konsentrasi. Hitam. Ulang. Semuanya. Ingat-ingat posisinya. Siapa yang hitam, siapa yang hijau. Ya. Ulang. Hijau. Ada yang ketangkap? Ya. Lagi ulang. Lagi sekali. Ulang lagi sekali. Hijau. Lagi sekali. Hijau. Ada yang ketangkap semua? Ya. Oke. Itu SBK yang kita tepuk tangan dulu. Ya. Silakan duduk. Ya. Setelah Pak Guru ngasih ice breaking tadi itu, gimana perasaannya? Atau ada yang ketangkap tadi? Ada yang ketangkap? Yang ketangkap kurang fokus. Sekarang harus fokus ya. Ya, karena kita akan mulai melanjutkan ke materi ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan materi tentang apa tadi? Kenali potensi. Nah, apa itu kenali potensi? Nah, potensi itu apa? Wah, karena rame-rame Pak Guru udah dengar satu orang aja. Boleh dibaca? Siapa? Ya, silakan. Kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Nah, potensi adalah kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Nah, apa maksudnya itu? Coba dicermati kata-katanya. Bakat itu kan kita miliki sejak lahir. Ada yang turunan dari gen, ada yang dari lingkungan itu sendiri, tempat tinggal kita. Contoh, yang dari gen, misalnya orang tua kita senang mendengarkan musik. Jadi anaknya paling tidak bisa suka juga mendengarkan musik. Nah, jadi itulah bakat. Itu yang bawaan dari gen. Ada juga karena lingkungannya, karena orang tuanya, misalkan orang tuanya ini tidak suka musik, tidak bisa menyanyi, tapi dari lingkungan kampungnya itu, di desanya itu banyak musisi atau banyak orang-orang yang suka musik, jadi dia ikut nongkrong gitu, main gitar, ikut bisa main gitar jadinya, ya seperti itu ya. Jadi seperti katanya seorang ilmuwan, kita itu seperti kertas putih. Pernah dengar kan? Ada lagunya juga loh. Masa nggak tahu yang begitu? Nggak pernah dengar lagunya ya? Pak Guru juga ada lupa pasti. Ya, kita itu seperti kertas putih dan tinta pulpen itulah yang membentuk karakter kita. Ya, karakter kita. Mau jadi apa kita? Mau seperti apa kita di masa depannya itu bisa diatur dari lingkungan dan apa ya? Dari kita belajar juga bisa kan, bisa yang mulanya tidak bisa membaca jadi bisa membaca, yang mulanya tidak bisa main gitar jadi bisa main gitar, kan gitu modelnya. Ya, itulah bakat dan kemampuan, ya. Terus anak-anak ini merasa punya bakat enggak? Merasa punya bakat enggak? Jangan sampai tidak ada yang merasa punya bakat. Atau mungkin karena kalian belum menemukan bakat itu sendiri yang ada dalam diri saya sendiri. Pasti belum menemukan ya?
Ya. Nah, sekarang kita coba menggali apa saja yang kalian miliki, apa saja yang bakat kalian, kemampuan kalian yang bisa dieksplor untuk dikembangkan dan untuk mencapai tujuan apa yang kalian inginkan. Misalkan kalian mau jadi polisi nih, kalian mau jadi polisi, kalian suka olahraga, itu juga berkolerasi dia, maksudnya berhubungan dia. Kalian ingin jadi polisi, kalian suka olahraga, kan cocok. Polisi itu kan membutuhkan kebugaran kan, kebugaran, terus ilmu juga penting karena di samping kita bugar, kita juga harus pandai nih ya, pandai dalam ilmu. Nah, sekarang kita lanjut. Udah paham potensi kan? Paham kan? Ya, kita lanjut. Ada 3 jenis potensi. Nah, yang ketiga ini bisa dibaca kan? Ya, karena Pak Guru agak-agak nggak lihat gitu. Ya, ada 3 potensi yang kita ini miliki sebagai individu. Yang pertama itu apa? Ya, terus kedua, terus ketiga. Nah, seperti apa itu? Kemampuan intelektual itu seperti apa? Pikiran, ya. Yang pintar main logika, terus pintar di matematika, pintar di pelajaran, itu intelektual mengenai ilmu, ya. Yang kedua, kemampuan fisik. Badannya Pak. Kemampuan fisik badan, suka berolahraga pastinya ya. Ya. Suka main bekel juga enggak? Main batu kelereng. Itu olahraga juga kan? Itu kan olahraga konsentrasi. Kita kan harus mengikuti arah kelereng itu kan. Kalau dia melenceng ke kanan kan kita harus nangkep ke kanan juga. Nah mungkin misalnya dia ke kanan begini, oh berarti dia ada kelainan gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Di keluarganya Pak Guru ada kok seperti itu. Ya, ada yang tidak bisa fokus karena ada gangguan di penglihatannya. Dia dilemparin batu ke kanan, malah dia ke kiri. Ada itu. Ya. Ada di keluarganya Pak Guru. Ya, itu kemampuan fisik. Nah, kemampuan sosial itu seperti apa? Sosialisasi seperti apa? Sosialisasi itu berbicara di depan orang, apalagi berani tampil, bagus. Itu nanti dibagi juga kemampuan sosial itu banyak lagi. Ada yang interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal itu kemampuan untuk memahami diri sendiri, ya. Kalau kemampuan intrapersonal itu kemampuan yang biasanya dipakai untuk biasanya orang-orang di partai politik biasanya begitu, pintar ngomong, pintar menjalin persahabatan, pintar nyari relasi, gitu. Itu kemampuan intrapersonal, ya. Paham semua yang 3 ini? Oke, kita lanjut. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya. Sekarang begini, di akun di aplikasi Aku Pintar itu kan ada sebuah pertanyaan. Bukan sebuah sih, banyak pertanyaan. Nanti kalian isi di sana, isi pertanyaan-pertanyaan itu sejujur-jujurnya. Kenapa Pak Guru bilang sejujur-jujurnya? Karena itu adalah cerminan kalian, ya. Itu adalah cerminan kalian. Terus kalau dia nanti misalnya kalian buat dongeng di sana atau misalnya ada tulisan ada pertanyaan bilang, apakah kamu suka membaca? Kalau kalian tidak suka membaca, cukup bilang jangan dipilih, ya. Bilang aja tidak suka, nggak apa-apa. Ini bukan untuk bukan untuk nilai ya, tapi itu untuk memahami diri kalian sendiri, ya. Pure lagi, murni kemampuan kalian. Kalau kalian memang tidak suka membaca, bilang tidak suka membaca, ya. Biar nanti kelihatan apa sih yang menjadi yang dibutuhkan kalian dan apa yang bisa kalian lakukan untuk kalian bisa mencapai tujuan itu. Ya, paham semua? Ya, silakan dibuka HP-nya dan silakan di Google Chrome apalah gitu.
kalian klik http aku pintar, ketik ya, bukan klik ya. Silakan diketik ya. Ketik http aku pintar id garing mp garing tes kemampuan ya. Ya, silakan. Sudah semua ketik yang ini ya. Ketik di Google Chrome-nya http://akupintar.id garing mp garing tes kemampuan ya. Tes strip kemampuan. Sudah? Ada yang sudah masuk? Belum bisa masuk ya? Oh, terbatas ya, 10. Ada yang punya kuota yang lain? Bentar, ganti-ganti Anda. T2. Ya. Strip kemampuan. Oke. Saya bawa HP. Oh, no. Oh, ya ini kita teman-teman ya. Ya. Pinjam dulu. Ya, sampai muncul yang ini ya. Perhatikan, sampai muncul yang ini. Nah, terus nanti klik ikuti sekarang ya. Ya. Klik ikuti sekarang. Yang bisa dulu ya, yang bisa masuk dulu. Klik ikuti sekarang sampai dia mulai bilang mulai tes. Biasa ya. Terus mulai sekarang. Sampai dia bilang mulai sekarang ya. Tiket lolos. Ya. Mulai sekarang. Ya. Nah, ini dijawab ya. Bisa? Ini udah masuk? Udah bahas. Udah bahas. Mana nih? Nggak ada nih. Tadi ada Pak. Masa? Dan tes kemampuan. Tes kemampuan. Tes potensi. Bukan tes kemampuan. Apa tadi? Jadi punya Bang. Sudah. Ini. Instruksi pengerjaan. HTTP aku bilang itu kan. Yang ini udah bisa. Nah, ini dah nih sama-sama nih, nggak apa-apa. Nah, itu kan 2. Bisa dah. Klik sampai dia mulai sekarang. Nah, mulai sekarang. Bisa? Ya. Ikuti tes sekarang. Ya, sampai dia mulai sekarang. Mulai sekarang. Ya, silakan dijawab nih ya. Barengan sama temannya biar paham. Nah, yang belum bisa masuk nanti belakangan ya, biar semua dapat. Ya, Pak Guru kasih waktu sampai 5 menit ya, silakan diisi. Ya, jawab.
Ada yang sudah selesai? Ingat ya, diisi sesuai dengan kondisi kalian, ya. Kalau ada kesulitan silakan disampaikan. Sudah? Pilih salah satu. Ya, boleh dua. Coba klik dua. Iya, boleh. Ya. Ada kesulitan? Ya. Ayo dah, cepat-cepat aja. Semuanya. Gimana? Semuanya tadi Pak. Ya. Kerjain semuanya. Nyaman dan dalam kelompok. Ya. Cepat-cepat dah. Ya. Jadi pastikan jawaban kalian itu sesuai dengan kondisi kalian. Yang dibuat-buat biar ketemu nanti. Gimana? Kenapa? Bisa dah dipilih. Harus dipilih salah satu dah. Paling dominan lah, jangan sampai kosong. Ya, boleh pilih jawaban lebih dari satu. Ya, dua boleh. Sudah? Baru 6. Ya, selanjutnya. Itu soal yang membutuhkan jawaban lebih dari satu ya. Palang merah kan PML. PML itu kan kegiatan yang itu apa namanya? Yang biasa di bencana alam apa gitu. Kalau ada pramuka kan? Pramuka di sana.
Ini belum ya, nanti kebagian kok. Ya. Ada yang udah selesai? Ya, satu orang ya. Simpan dulu ya. Jawaban kalian yang sudah selesai disimpan dulu. Jangan sampai hilang. Ya, itu LM kan. Nah, nanti di kasihan aku simpan dulu. Jawabannya yang sudah selesai disimpan dulu, di screenshot aja. Sudah. Hilang tadi. Udah. Ini nanti sampai selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Catur demen catur. Tunggu dulu ya. Mungkin jaringannya. Ya. Ya, hasil jawaban kalian itu di screenshot ya, biar tidak hilang. Pelan-pelan, sambil jalan. Ya. Ayo. Belum ya? Ya, lihat hasil. Nah, itu hasilnya. Kalian screenshot itu, jangan sampai hilang. Itu dah. Ini hasilnya. Itu screenshot. Nah, screenshot ya. Screenshot hasilnya ya. Kalau udah keluar hasilnya baru kelihatan. Ya, ayo, segera. Udah? Ya, lihat hasil. Nah, itu hasilnya ya. Tunggu dulu. Di screenshot yang ini. Di screenshot ya. Nah, itu hasilnya. Screenshot aja. Ya. Di screenshot atau nanti kasih tahu Pak Guru ya. Sudah? Ya, perhatikan sambil jalan ya. Yang belum dilanjutkan, yang sudah diperhatikan dulu. Sambilan ya. Ya, perhatikan. Masih fokus ke HP-nya. Ya, kita lanjut ke 8 jenis kecerdasan. Perhatikan. 8 jenis kecerdasan. Yang pertama adalah cerdas linguistik verbal. Ya. Cerdas linguistik verbal itu pandai merangkai kata. Ya, pandai merangkai kata, pandai berbicara, pandai berorasi, ya. Terus yang kedua itu adalah cerdas logikal matematikal. Nah, seperti apa itu? Cerdas apa? Main logika. Ya. Pintar menghitung, ya. Biasanya itu yang pegawai-pegawai banking baru bisa menghitung ya. Terus yang kedua cerdas interpersonal. Interpersonal, ya. Apa cerdas interpersonal itu? Apa ya? Cerdas yang bisa memahami diri sendiri, ya. Ya, belum. Kalau orang lain cerdas intrapersonal. Nah, cerdas interpersonal itu baru cerdas yang bisa memahami orang lain, bisa apa namanya? Banyak teman, bisa apa namanya? Berkomunikasi dengan banyak orang ya. Terus yang kedua cerdas naturalistik. Tadi ada yang milih ya. Cerdas naturalistik ini yang berkaitan dengan alam. Ya, kadang orang yang cerdas naturalistik ini suka pelajaran matematika IPA ya, karena dia suka alam. Dan ada juga cerdas naturalistik itu orang-orang yang suka alam. Suka pemandangan, suka main ke laut, suka main ke gunung, muncak, atau tidak dia lebih cenderung suka tumbuh-tumbuhan. Ya, dia akan suka tumbuh-tumbuhan, dia sering menanam pohon apa segala macam. Nah, terus yang selanjutnya cerdas body kinestetik. Cerdas body kinestetik itu apa? Itu yang berkaitan dengan tubuh. Body kan, tubuh. Nah, pergerakan tubuh. Contohnya Bambang Pamungkas. Terus siapa namanya pemain bola? Itu juga siapa? Pemain bola.
Penjaga gawang itu siapa namanya? Jago gawang timnas. Ronaldo bukan penjaga gawang. Penjaga gawang. Ya. Ya itu ya pemain bola, terus pemain bulu tangkis itu cerdas body kinestetik. Nah, cerdas musikal. Cerdas musikal itu yang suka musik, menyanyi. Contohnya, siapa contohnya? Siapa contohnya? Kangen band. Siapa lagi? Penyanyi-penyanyi Michael Jackson. Siapa lagi penyanyi yang kalian tahu? Ya, itu juga yang K-pop itu kan pintar menyanyi juga. Ya. Nah, terus yang selanjutnya cerdas visual spasial. Nah, apa itu? Kalau yang ini yang menggambar ya. Yang menggambar, yang imajinasinya itu tinggi. Seperti pelukis ya. Misalnya kalau dia mau melukis pemandangan, dia melihat satu kali pun dia sudah bisa menggambarnya. Penggambar gitu. Ya. Itu yang cerdas visual spasial. Nah, itu yang cerdas visual spasial ini itu yang sangat spesial sekali. Jadi ada beberapa orang lah yang bisa seperti itu ya. Nah, dari jawaban kalian itu ada yang memiliki cerdas linguistik verbal? Coba ditunjuk. Siapa? Hasil yang tadi itu coba dilihat. Berarti kalian itu cerdas seperti itu. Nah, misal contoh. Nah, coba. Punyanya siapa tadi? Siapa? Sri Rahmawati. Sri Rahmawati ini dia punya kecerdasan linguistik, logikal, matematikal. Suka matematika kan? Enggak. Dia lebih cenderung suka matematika sebenarnya, cuman masih perlu digali kan, masih perlu diasah lagi. Dia bilang enggak, padahal dia ada alasannya yang mungkin enggak perlu Pak Guru ketahui ya. Tapi intinya kalian tes ini kalian juga bisa menentukan apa yang kalian suka dari sini ya. Coba ya, lihat yang lain. Punyanya siapa? Ya. Desi Puspita. Desi Puspita ini jawabannya intrapersonal. Berarti dia anaknya suka apa? Suka bergaul. Ya, punya banyak teman. Ini cocok nih jadi DPR nih. Cocok jadi DPR, pinter ngomong soalnya, ya. Itu kalau intrapersonal, dia akan pinter ngomong. Ya. Selanjutnya, siapa? Pak Guru lihat. Ayo, bentar sebelah sini ya. Yang lain. Ya, coba. Ya, ini kinestetik intrapersonal, berarti suka olahraga ya. Suka olahraga. Olahraga apa yang disukai? Sepak bola, berarti sering main bola ya. Nah, ini contohnya. Si siapa tadi? Ya, si siapa? Zidane. Si Zidane suka di gerakan fisik, olahraga seperti sepak bola. Dia suka main sepak bola katanya ya. Itu kinestetik intrapersonal ya. Terus ini boleh lihat. Nah, si Fahrul ini logika, matematika, kinestetik. Oh, Doni ya. Doni suka matematika, jadi mungkin dia berarti suka ini ya, suka apa namanya, meneliti, atau suka tantangan kayak suka mengerjakan teka-teki. Nah, biasanya begitu. Kalau orang yang suka mengerjakan hal-hal rumit, itu tergolong dari logikal matematik, ya, logikal matematik. Ini banyak yang kerja di perbankan, biasanya di bank atau apa. Sebelah sini siapa? Nisa. Mana hasilnya Nisa? Intrapersonal. Ya. Ini si Nisa, kecerdasan yang dihasilkan itu dari tesnya itu adalah intrapersonal. Cocok nih jadi ketua geng nih. Bukan, bercanda. Ya, cocok jadi DPR.
Bukan DPR aja yang suka ngomongnya. Ya, Prabowo. Dia cocok karena dia di sini tuh intrapersonal itu suka bergaul, pasti banyak teman, ya. Jangan kita punya teman di sosial media aja, tapi teman di semua apa namanya di lingkungan kita juga penting ya. Tidak hanya di sekolah aja. Ya, paham ya semuanya? Dari contoh tadi itu ada beberapa kecerdasan. Nanti link itu bisa dicoba di rumah lagi ya. Ingat ya linknya ya. Bisa dicoba di rumah. Mungkin kalian di rumah itu lebih fokus dan lebih hati-hati memilih. Jadi ketemu nanti kalian itu seperti apa. Kalian itu punya kecerdasan apa. Ya. Nah, dari kecerdasan ini itu bisa ditingkatkan. Misalkan tadi kan tidak sadar nih. Kita tidak sadar mengklik ini sehingga hasilnya logikal matematik. Pas Pak Guru tanya, katanya tidak suka matematika. Nah, bisa jadi dia sebenarnya suka matematika, cuma belum tereksplor, belum diasah lagi supaya dia lebih suka pelajaran matematika. Ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada tes Aku Pintar. Tadi ada yang mengerjakan Aku Pintar, mungkin salah klik, tapi Pak Guru langsung ini aja. Nanti link ini disimpan ya. Linknya disimpan, dicatat aja linknya. Terus Pak Guru ingin melihat apa yang sudah dikerjakan sama yang lain tadi. Ya karena berhubung waktu kita, jadi Pak Guru persingkat aja ya. Nah, tes Aku Pintar. Nah, tadi ada beberapa temannya yang mengerjakan tes gaya belajar. Sekarang Pak Guru jelaskan apa itu tes gaya belajar. Ini disimpan dulu ya. Nah, disimpan dulu. Nanti Pak Guru sampaikan apa makna dari tesnya. Nah, kita lanjut dulu ya. Yang tes gaya belajar ini nanti dicoba di rumah saja. Nanti hasilnya Pak Guru akan lihat ya. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Mengenali 3 gaya belajar. Nah, itu tujuan tes tadi itu ada tes gaya belajar ya. Perhatikan. Ya, mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama, ada gaya belajar visual learner. Lebih mudah mengingat informasi bentuk gambar, warna, dan tulisan. Senang membaca dan mencatat. Ya, itu yang gaya belajar visual. Terus gaya belajar auditory. Kalau visual itu kan lebih kepada gambar seperti ini. Pak Guru menampilkan gambar-gambar ini biar kalian lebih cepat mengerti ya daripada Pak Guru yang bacakan. Yang kedua, gaya belajar auditory, auditory learner. Apa itu? Cerita atau percakapan. Nah, orang-orang yang punya gaya belajar auditory ini, dia lebih senang mendengar, ya. Dia lebih cepat kalau orang membacakan buku, misalkan, membacakan buku, terus dia dengar, dia lebih cepat nangkap daripada dia yang membaca buku. Ya, termasuk Pak Guru. Pak Guru itu tidak suka membaca buku, jujur. Hanya saja kalau ada orang yang membaca, itu satu kali baca pun Pak Guru ingat. Sampai akhir pun Pak Guru ingat, panjang lebarnya. Ya. Terus gaya belajar yang berikutnya, gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik itu apa? Ayo dibacakan dulu. Si siapa? Ini dibacakan dulu. Jali ya, Jali. Kinestetik. Ya, gaya belajar kinestetik itu lebih belajar efektif ketika dia menyentuh, terus bergerak. Nah, bergerak itu maksudnya gimana? Bergerak itu maksudnya gimana? Ya, langsung praktik ya. Terus eksperimen, apalagi
lebih suka ke biasanya orang-orang yang suka belajar kinestetik ini lebih suka ke olahraga biasanya. Ya, lebih ke fisik ya. Paham semuanya? Nah, sekarang ada berapa gaya belajar? Ayo. 3. Yang pertama apa? Visual. Yang kedua, ya, yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar visual itu apa? Ya, dalam bentuk gambar ya. Misalnya orang nonton TV juga lebih cepat nangkapnya. Misalkan anggaplah Pak Guru ya TV nih, terus kalian perhatikan Pak Guru, mungkin kalian lebih cepat mengerti. Itu namanya visual dengan gambar-gambar ya. Terus yang belajar auditori, nah, Pak Guru menyampaikan materi, kalian menangkap, terus kalian bisa mengulang lagi itu. Namanya kalian cara belajarnya auditori. Terus yang ketiga, nah gaya belajar yang ketiga itu adalah mencari apa? Mencari titik masalah suatu permasalahan. Misalkan apa namanya? Lebih efektif saat praktek, misalkan praktek ngajar, kalian juga ikut praktek ngajar, kalian bisa mengajar, nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah, ada yang bisa bahasa Inggris nggak? Pak Guru agak gagu kalau bahasa Inggris. Silakan Pak Rul. Besar-besar suaranya Pak Rul. For a bear. Ah, ada yang paham? Ada yang paham maksudnya? Silakan, siapa yang bisa jelaskan? Ya. Untuk seleksi yang adil, semuanya akan mendapat ujian yang sama. Tolong panjat pohon itu. Nah, tolong panjat pohon itu. Nah, sekarang ini apa? Burung. Bisa enggak manjat? Siapa bilang bisa? Siapa yang bilang bisa? Enggak bisa. Terbang ya. Burung itu bisa terbang. Terus monyet, bisa manjat nggak? Bisa sekali. Nah, penguin. Nggak bisa kan? Ya jalannya aja cuma berapa senti. Terus gajah bisa naik enggak? Enggak. Terus ini, kenapa dia ikut-ikutan ini? Bisa. Gimana caranya manjat? Dia kan cuma bisa kalau banjir. Itu bukan memanjat itu berenang, kita lompat. Terus apa itu? Anjing laut. Anjing laut sama anjing darat. Anjing laut sama anjing darat. Ya. Kenapa Jali? Nggak ada. Mau naik juga. Mau ikut naik juga. Ya. Nah, perhatikan. Perhatikan dari gambar ini apa yang bisa kita petik. Ayo, coba. Orang-orang punya kemampuan yang berbeda, Pak. Sip. Siapa lagi? Siapa lagi? Aku jelaskan dikit. Ini kan hewannya lain-lain nih. Ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, anjing darat dan anjing laut. Anjing darat dan anjing laut. Nah, sementara si bapak ini juga memerintahkan hewan-hewan ini untuk memanjat pohon ini. Coba, yang salah siapa sih sebenarnya? Bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya ini ya? Iya. Ya. Maksud dari di sini itu, benar katanya si Pak Rol tadi, kita ini punya potensi masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti misalkan banyak kejadian dari Pak Guru juga. Dulu teman-teman Pak Guru itu banyak yang banyak yang bisa banyak yang pinter, banyak yang lebih pintar dari Pak Guru lah. Lebih pintar dari Pak Guru, tapi sekarang karena
dia tidak menempatkan bakatnya itu ke tempat yang sesuai, jadi dia salah jalan. Jadi dia nggak bisa nggak bisa mohon maaf, nggak bisa berkembang lah gitu kan, nggak bisa menghidupi keluarganya sampai sekarang gitu. Itu yang Pak Guru rasakan ya. Itu mana dari gambar gambar di depan. Jadi kita itu punya sama seperti sama seperti Pak Guru. Pak Guru kan diperintahkan dari pusat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, setelah Pak Guru menempatkan diri di sini untuk menggali potensi kalian, kalianlah yang menentukan masa depan kalian, bukan Pak Guru. Ya, Pak Guru hanya bisa menjelaskan, mengarahkan, membimbing kalian untuk mendapatkan tujuan kalian. Ya, oke. Nah, mengenali potensi karir masa depan. Nah, di sini ada satu tes lagi, karir yang bisa kalian pilih nantinya setelah lulus ini kan kelas 3 semua kan? Setelah kalian lulus itu kalian akan tahu kemana seharusnya saya akan melanjutkan. Nah, Pak Guru bacakan dulu, mengenali potensi karir masa depan itu ada rumusnya, rumus yang ada di yang dari para ilmuwan, yaitu namanya RIASEC. Yang pertama itu realistik. Nah, realistik itu apa? Nah, realistik itu suka bekerja dengan tangan, alat, mesin, atau kegiatan fisik lainnya. Contohnya, nah itu contohnya. Nah, mekanik atau tukang listrik. Nah, realistik itu suka bekerja dengan tangan dan alat, langsung bergerak. Ya, ya sama halnya dengan pemain sepak bola, itu realistik sekali dia. Terus yang kedua, investigatif. Investigatif itu apa? Ya, contoh pekerjaannya seperti apa? Ilmuwan, dokter, guru juga di sana. Ya, terus artistik. Nah, artistik itu apa? Tertarik pada ilmu seni atau desain. Contoh pelukis. Terus apa? Desainer. Ya, kontraktor itu juga desainer ya. Nah, terus sosial. Sosial itu suka berinteraksi dengan orang lain. Contohnya guru, perawat, konselor. Sama satu lagi yang Pak Guru sebut apa? DPR. Ya. Terus yang keempat, enterprising. Ya. Apa itu enterprising? Ya, kepemimpinan ya. Contohnya politikus, pengusaha, ya, pengacara. Yang kelima, konvensional tuh. Nah, konvensional itu individu yang tertarik dengan struktur. Nah, yang biasanya itu di bagian keuangan, akuntan atau sekretaris. Itu bekerja dengan hal-hal yang sangat rumit. Menteri Keuangan juga termasuk kan? Menteri Keuangan. Siapa namanya? Yang dulu Sri Mulyani, yang sekarang siapa namanya? Purbaya ya. Nah, ini ada diskusi, ada lembar tugas. Nanti kalian Pak Guru akan bagi kelompok. Yang pertama, buatlah beberapa perencanaan untuk kelompok Anda sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk yang kalian miliki. Ya. Nah, terus yang kedua, cita-cita yang relevan dengan kecerdasan majemuk yang kalian miliki. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen yang sudah didapatkan. 4. Buatlah rencana karir masa depan. Yang kelima, diskusi dengan teman-teman hubungan dari jenis kecerdasan, gaya belajar, dan profesi dari tokoh-tokoh pada gambar. Nah, sekarang Pak Guru bagi kelompok. Cara bagi kelompoknya gimana? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kelompok ya. 5 kelompok, nanti ber-5 orang. Jadi hitung 1 sampai 5 dari sini ya, supaya kebagian semua kelompoknya ya. Ayo dari sini.
Hitung 1 sampai 5 ya. Terus habis 5 lanjut lagi 1 sampai 5 ya. Oke, mulai. 1, 4, 5. 1, 2, 1, 5. 5, 2. Ya, yang 1 kumpul dengan 1, yang 2 kumpul dengan 2 dan seterusnya. Ya. Ayo yang 1 di sini, yang 2 sana, 3, 4, 5. Ya. Ya, sudah terkumpul ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya pas ya, ada cewek, ada cowok ya. Supaya ada cowok-cowok aja. Ya. Selanjutnya, perhatian. Selanjutnya, Pak Guru akan ngasih tugas ke kalian. Ini lembar LKPD-nya, terus kalian akan jawab soal yang ada di sini ya. Ya, paham? Ya, kumpul dengan kelompoknya dulu. HP-nya disimpan dulu ya. Nanti kita belakangan tes lagi, ya. Oke, ini kelompok 1. Jawab langsung di lembaran itu ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Perhatikan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Silakan kalian diskusi. Oh, jangan 10 menit. Kelamaan 5 menit ya. 5 menit ya. Kalian kerjakan soal-soal itu. Tulis di belakang aja, enggak apa-apa. Ya. Kalau ada yang kesulitan dengan soalnya, tanyakan kepada Pak Guru ya. Baik, jawab di lembar ini langsung. Di belakangnya. Atau di bawahnya juga enggak apa-apa. Ya. Silakan. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Nama kelompok tulis. Oh iya, lupa. Nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis. Soal jawabannya ditulis di belakang kertas itu. Ada yang kesulitan menjawab?
Ayo, ya, tulis nama kelompok ya. Ayo dah tulis. Bagi-bagi tugas dong. Ada yang mikir, ada yang nulis. Oh ya, untuk jawaban yang pertama itu pilih salah satu hasil dari tes yang tadi, ya. Salah satu yang disebut di nomor 1, ya. Misalkan kalian punya kecerdasan apa namanya kinestetik, silakan kalian tulis kinestetik di sana, ya. Kalau kalian mau pilih intrapersonal, silakan pilih intrapersonal di sana. Pilih salah satu dari teman-teman kalian. Ya. Yang mana? Yang mana? Ini Jerome Pauline. Jerome Pauline. Megawati. Ya. Yang mana? Yang mana? Ini boleh dicari kok Megawati. Terus Jerome Pauline. Ini siapa? Ini pasti sering muncul di apa namanya? Bukan aku ya. Terus ini tahu kan? Tahu kan? Masa nggak tahu? Yang ini B.J. Habibie. Nah, dia punya kecerdasan apa? Kalian tulis di sana. Terus ini siapa? Ya, siapa? Siapa? Adi Hidayat. Terus ini Iwan Fals. Iwan Fals, penyanyi. Ya. Terus ini Mega. Ini Jerome Pauline. Ini Megawati. Kartini. Ibu kita Kartini kan ini. Terus ini siapa? Roni. Yang benar aja. Ini siapa? Gubernur. Lalu Iqbal. Nah ini. Hah? Sayuti Malik. Ya. Apa itu Pak? Ya, itu yang kalian tulis di sana. Profesi apa dan Hah? Jerome Pauline itu suka menghitung. Matematikanya bagus. Logikal matematik pastinya. Sudah? Kalau ini tidak ada yang tahu, ini Sayuti Malik ya. Ini Jerome Pauline. Ini YouTubers, influencer, dan jago matematika. Ya. Yang pintar bahasa itu apa Pak? Intrapersonal. Pintar itu yang bisa memahami diri sendiri. Kalau itu menyusun bahasa, Intrapersonal. Apa? Sudah?
Bentar, Pak. Wah, Tadi kan Pak Guru jelaskan semua kan? Ya baik, ada yang sudah selesai? Udah semua? Ada satu orang aja udah selesai? Nanti kita kerjakan sama-sama ya, kalau bingung. Sudah semua? Ada yang udah selesai? Ya, boleh, boleh. Nanti sama-sama. Sudah? Ada satu orang udah selesai? Satu kelompok? Yang mana? Yang ini? Yang mana? Ini? Ini? Yang mana? Ini? Belum halaman ini. Ini? Oh iya benar. Harusnya dibukain ini biar kalian tahu. Ayo, silakan. Pasti kalian lebih mudah untuk menulisnya. Tulis dah semuanya itu 8 tokoh itu kalian tulis. Jawabannya di sini. Nah, jawaban untuk nomor 5 itu di sini semua. Harus sudah? Ya. Sudah? Ya dah. Yang sudah kelompok berapa? Kelompok 4. Perhatikan. Yang lain perhatikan teman-temannya. Nanti kelompok 4 akan menyampaikan langsung ya. Menyampaikan apa hasil dari diskusinya ya. Oke, silakan kelompok 4. Yang lain kerjakan sambilan. Ya, ayo. Siapa yang presentasi? Silakan berdiri. Di mana maunya? Mau di depan apa sana? Ya, sana dan apa-apa. potensi apa yang Anda kenali dari hasil asesmen yang sudah didapatkan?
kemampuan untuk menyampaikan suatu pendapat atau aspirasi kepada orang lain, atau kemampuan untuk berbicara. Buatlah rencana karir masa depan, polisi. Diskusikan dengan teman-teman hubungan dari jenis kecerdasan, cerdasan dari tokoh-tokoh pada gambar. 1. Logika, matematika dan interpersonal. 2. Interpersonal. 3. Musikal. 4. Kinestetik. 5. Logika, matematika dan intrapersonal. 6. Musikal. 7. Intrapersonal dan 8. Linguistik. Ya, kasih tepuk tangan ke kelompok 4. Ada kelompok lain yang mau menyampaikan? Ada kelompok lain yang mau menyampaikan? Kelompok 2? Masih ya? Ya, baik. Sudah ya? Ya. Oke, baik. Tadi ada satu kelompok kalian, teman kalian yang sudah menyampaikan. Perhatikan semuanya. Ada satu kelompok kalian yang menyampaikan hasil dari diskusinya. Baik, kita diskusi bersama-sama ya. Nah, yang pertama, buatlah beberapa perencanaan untuk kelompok Anda sesuai dengan kecenderungan kecerdasan yang majemuk yang kalian miliki. Nah, salah satu dari yang tadi ya. Tadi apa jawabannya? Yang nomor 1? Ya, logikal, matematikal, dan interpersonal. Terus yang kedua, cita-cita yang relevan dengan kecerdasan itu. Cita-citanya tadi yang disebut? Ya, guru. Apa lagi? Guru aja. Ya, terus potensi yang Anda kenali dari hasil asesmen. Ya, baik. Perhatikan anak-anakku. Diskusinya silakan dulu. Lihat ke Pak Guru ya. Fokus ke Pak Guru. Nah, sekarang kita gali apa yang kalian diskusi tadi. Yang pertama, siapa ini? B.J. Habibie. B.J. Habibie itu kan bisa membuat pesawat ya. Nah, pesawat itu kan, mesin pesawat itu rumit kan. Nah, biasanya kecerdasan yang berkaitan dengan hal-hal yang rumit itu apa? Logikal, matematikal. Nah, beliau ini, Pak B.J. Habibie itu memiliki kecerdasan logikal, matematikal. Siapa yang jawab begitu? Tepuk tangan dulu yang jawab begitu ya. Nah, terus yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Siapa? Ustadz tadi Hidayat. Ya, itu punya kecerdasan apa? Interpersonal. Dia bisa menguasai ilmu agama. Dia sangat cerdas ini orangnya. Makanya dia jadi ustadz. Dan dia juga dari penjelasannya sangat gampang dimengerti. Yang kedua, yang ketiga. Siapa ini? Iwan Fals. Sekarang dia punya kecerdasan apa? Musikal. Cerdas musikal ya. Terus lanjut. Megawati apa? Kinestetik. Body kinestetik. Ada yang jawab begitu? Ada yang jawab begitu semua? Apa yang lain dijawab? Yang Megawati. Ada kecerdasan yang lain? Bola voli. Ya, pemain voli kan, dia lebih ke olahraga, kinestetik ya. Sama seperti yang itu. Nah, terus Jeremy Pelin. Jeremy Pelin ini influencer di YouTube. Coba deh nanti dicek di YouTube ya. Kalian lihat itu cara belajarnya kayak gimana. Dia cerdas sekali anaknya. Dia kuliah di Jepang. Di Jepang dia kuliah. Ya, itu cerdas logikal, matematikal. Nah, terus ini R.A. Kartini. Dia punya kecerdasan apa? Musikal. Terus apa lagi? Intrapersonal. Dia bisa membangun mengajak ibu-ibu untuk
apa namanya? Untuk apa? Bangkit dari keterpurukan, dari pemerataan ras dari laki-laki dengan perempuan. Nah, yang ini ya memperjuangkan hak wanita, betul sekali. Padahal dia laki-laki ya. Ya terus ini siapa? Masa udah tahu? Astaga, itu kan fotonya di ruang kepala sekolah kan. Ini Gubernur NTB. Nah ini siapa? Sayuti Malik. Siapa Sayuti Malik itu? Ya, teks proklamasi. Terus pencipta lagu juga kan? Ya. Oke, udah paham semua? Ya nanti jawabannya dikumpulin ya, biar Pak Guru lihat. Oke, kita sampai ke kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu potensi ini dimiliki oleh semua orang mulai sejak lahir ya. Lingkungan dan pengalamanlah yang membentuk potensi itu sehingga bisa berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Setiap penjelasan yang dimiliki bisa diarahkan, bisa dibentuk ya, bisa seperti aliran air. Kalau air di sawah kan kalau dia mau masuk ke sawah ini harus kita belokkan ya. Kita tutup lubang yang ini baru dia bisa belok ke sana ya. Nah, jadi apa tema dari apa yang kita petik dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa kecerdasan tes kemampuan itu milik semua orang ya, yang dibawa sejak lahir. Namun kemampuan dan bakat itu bisa dikembangkan dengan belajar ya. Bisa itu dipengaruhi oleh gen, bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan kita. Jadi kita lah yang menentukan ya. Terus setelah kita punya kita tahu potensi kita akan mengarahkan diri untuk bagaimana caranya belajar. Ada yang belajar secara apa tadi? Belajar secara apa tadi? Pembelajaran audiovisual. Terus pembelajaran apa? Apalagi kinestetik. Nah, itu kan tiga model tiga model pembelajaran. Ada tiga model pembelajaran itu kadang kita bisa ke auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik ya. Paham kan semua? Ya. Setelah itu kita temukan salah satu dari tiga gaya belajar kita, barulah kita bisa memilih masa depan kita. Apa yang cocok untuk saya? Misalkan yang punya kecerdasan body kinestetik, tentunya dia akan lebih menyukai olahraga. Setelah menyukai olahraga itu pasti dia akan lebih cenderung ke menyukai hal-hal yang berkaitan dengan fisiknya, sepak bola misalnya, voli misalnya gitu. Ya, paham semuanya? Paham? Ya, baik. Karena waktu kita sudah cukup, udah 2 JP jadinya ya. Kita lanjut ke 2 JP. Terus untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti untuk link tes itu bisa dicoba di rumah ya. Kalian coba di rumah. Terus seandainya kalian mau diskusi sama Pak Guru tentang kecerdasan yang kalian miliki, bakat yang kalian miliki, silakan sampaikan ke Pak Guru. Misalkan, Pak Guru, saya sudah dapat ini, saya sudah tes di rumah. Tunjukkan ke Pak Guru ya. Nanti Pak Guru jabarkan apa yang kalian butuhkan itu ya. Baik, paham semuanya? Paham? Udah lemes ya? Ya. Baik, mungkin itu aja yang bisa Pak Guru sampaikan. Alhamdulillah pelajaran kita sudah berjalan dengan baik dan materi juga sudah Pak Guru sampaikan. Tinggal kalian yang meresapi apa yang Pak Guru sampaikan di dalam pembelajaran itu. Ya, baik. Ketua kelas silakan memimpin doa. Mari kita tutup acara pembelajaran kita hari ini. Baik. Ya berada. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ladang ibadah kita, ladang pahala kita, dan Allah mencatat itu sebagai amal perbuatan yang baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi